Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu ilmu kalam, Bapak Abdul Ghafi Setiawan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi aliran Murji'ah yang disusun oleh Muhammad Fahril Azwar Putra Pratama, Dias Fitria, Anggi Maulidia Putri, dan Hilmi Nadiratul Munawarah. Sebelum itu, kita akan masuk ke dalam pengertian aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ialah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik yang kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Murji'ah sendiri berasal dari kata al-irja secara bahasa yang mengandung arti pertama, yang kedua al-arja. Yang penamaan Murji'ah dengan pengertian yang pertama mentakfirkan karena dari faham mereka tersirat ajaran menomorduakan amal perbuatan dari iman, atau juga karena menangguhkan ketentuan dan posisi yang melakukan dosa besar sampai akhirat nanti. Sejarah aliran Murji'ah. Munculnya kelompok Murji'ah ini dilatar belakangi oleh persoalan politik tentang kekhalifahan antar umat Islam yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan. Aliran ini muncul di Damaskus pada akhir abad Hijriyah. Kalimat ini disebut Murji'ah, yaitu menunda atau mengembalikan. Murji'ah sendiri, yakni kelompok atau aliran yang tetap berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Berkembangnya Murji'ah ini antara lain gagasan irja atau arja'ah yang dikembangkan oleh sebagian sahabat sebagai penjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Gagasan ini merupakan doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Sekte Murji'ah muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan kaum Khawarij. Sekte ini menangguhkan penilaiannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa takim di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Begitupun orang mukmin yang melakukan dosa besar, tetapi menurut mereka masih disebut mukmin. Sekte ini beranggapan bahwa berbuat atau melakukan dosa tidaklah bermasalah apabila disertai dengan iman, seperti halnya melaksanakan sholat tidak berguna apabila disertai dengan kekafiran. Berkembangnya aliran ini, kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama ia mengaku Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Pokok-pokok ajaran Murji'ah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi, pengikut golongan ini tidak dituntut untuk membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Hal ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri. Karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Yang kedua, selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan. Artinya, hanya Allah lah yang berkehendak menjatuhkannya di akhirat. Dan ciri khas aliran Murji'ah memiliki beberapa poin, yaitu poin pertama, mereka berpendapat bahwa iman hanya sebatas penerapan dengan lisan atau sebatas pembenaran dengan hati, atau hanya penerapan dan pembenaran. Mereka mengharamkan mengucapkan saya beriman insya Allah di dalam iman. Mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan haram, dosa atau maksiat, tidak berkurang imannya dan tidak merubah imannya. Poin keempat, mereka membatasi kekufuran hanya pada pendustaan dengan hati. Poin kelima, mereka
mensiasati amal-amal kekufuran yang tidak membawa melainkan kepada kekufuran, seperti mencela atau menghina Allah dan Rasul-Rasulnya maupun syariah Islam, bahwa hal itu bukanlah suatu kekufuran, tetapi hal itu menunjukkan pendustaan yang ada di dalam hati. Poin ke-6 dan yang terakhir, mereka berpendapat bahwa iman tidak berkurang dan tidak bertambah, tidak terbagi-bagi bagi orang yang beriman, tidak bertingkat-tingkat, dan iman semua orang itu dianggap sama. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap dan dalam pengertian juga, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.